Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris tentunya ya teman-teman. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman. Oke, untuk hari ini pembelajaran bahasa Inggris insya Allah kita akan membahas penggunaan was dan were ya. Jadi teman-teman bisa sambil melihat di buku cetak halaman 42 ya teman-teman. Materinya masih melanjutkan materi yang sebelumnya. Jadi kita masuk untuk materi selanjutnya untuk hari ini. Ya, di sini kita akan belajar penggunaan was dan were ya. Apa sih was dan were itu? Nah, kita bisa langsung saja lihat. Nah, di halaman 42 ya, teman-teman. Di sini ada 10 kalimat ya. Ada 10 kalimat yang mana kalian itu harusnya jika bertatap muka dengan ustadzah, kalian itu mendengarkan kemudian mengulangi ya. Jadi mengikuti ustadzah. Ya, tapi nggak apa-apa, hari ini kalian mendengarkan saja untuk 10 kalimat tersebut. Yang pertama ya, kita lihat dulu nih, dari 10 kalimat ini ada yang bergaris, ada yang ditebalkan ya teman-teman. Jadi kita fokus di kata-kata yang sudah ditebalkan. Ya, kita baca dulu ya teman-teman. Yang pertama adalah I was busy yesterday ya. Saya sangat sibuk kemarin, gitu kan. Kemudian yang kedua, she was very sad ya. Dia itu sangat sedih. Kemudian yang ketiga, he was in Jakarta 2 days ago ya. Dia di Jakarta itu 2 hari yang lalu. Kemudian it was rain yesterday ya. Jadi kemarin itu hujan. Kemudian yang kelima, you were diligent ya. Kamu itu rajin. Kemudian yang keenam, they were all strong and young ya. Mereka itu sangat kuat dan masih muda. Kemudian yang ketujuh, we were happy. Kami sangat senang. Kemudian yang kedelapan, you were a good student ya. Jadi kamu itu adalah murid yang baik ya. Kemudian yang kesembilan, they were my sons ya. Mereka itu adalah anak laki-lakiku. Dan yang terakhir, there was a wild animal ya. Ada seekor binatang liar ya. Oke. 10 kalimat sudah Ustadzah bacakan. Kita perhatikan, kita fokus pada kata-kata yang ditebalkan. Ada was dan ada were ya. Jadi kapan sih penggunaan was, kapan penggunaan were digunakan, kita akan belajar hari ini. Oke, kita perhatikan teman-teman, dari 10 kalimat ada yang ditebalkan, ada yang menggunakan was, ada yang menggunakan were. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, di sini kita lihat, perhatikan ya, dalam penggunaan was dan were itu ada dalam bahasa Inggris itu banyak penggunaan ya teman-teman. Ada yang dalam penggunaan past continuous, simple past, itu banyak sekali penggunaannya. Tapi untuk kali ini, untuk hari ini, untuk teman-teman, kita hanya menggunakan di simple past ya. Jadi kita menggunakannya itu bergantung lihat pada subjeknya saja ya teman-teman. Terus kemudian penggunaannya juga masih yang simpel saja ya teman-teman. Jadi kita menggunakannya itu melihat subjek ya, menggunakan subjek ya. Tadi seperti dicontoh ya teman-teman, subjek itu ada nih, bisa dilihat nomor 1 itu ada I, nomor 2 ada she, kemudian ada he, kemudian ada it ya teman-teman. Kita bisa lihat itu yang dinamakan subjek ya, atau dalam bahasa Indonesia ya subjek ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat nah di sini
subjek itu ada they, we, you, terus ada 2 orang nama anak laki-laki, kemudian ada I, kemudian ada he, kemudian ada she, it, dan 1 nama laki-laki. Nah, ada subjek kemudian diikuti oleh to be ya. To be-nya itu bisa menggunakan were, menggunakan was ya. Nah, di sini kira-kira teman-teman sudah memahami belum? Kapan sih atau kata apa atau subjek apa yang menggunakan were, kemudian yang menggunakan was itu subjek apa? Ya, Ustazah sudah memberikan slide selanjutnya, itu rangkumannya ya teman-teman ya, kita lihat. Nah, ini mohon maaf ya teman-teman, di bawah panah itu ada tulisan sebenarnya, tapi ini tertutup ya. Tapi Ustazah akan menjelaskan kembali. Jadi penggunaan kata they ya teman-teman, diperhatikan dari gambar itu ada penggunaan they, we, you, dan 2 nama orang laki-laki itu menggunakan were ya. Jadi kalau they itu mereka, we itu kami, you itu kamu, dan 2 nama orang baik itu laki-laki atau perempuan itu menggunakan were ya. Terus kemudian kalau I, he, she, it, dan 1 nama orang itu menggunakan was ya. Jadi ada penggunaan kalau were itu untuk jamak ya, jamak atau untuk banyak. Kemudian kalau was itu untuk singular atau tunggal ya. Jadi kalau menggunakan was kita itu menggunakan untuk 1 orang ataupun single ya teman-teman ya. Kita bisa lihat ya, ketika kita menggunakan I berarti kita menggunakan was, ketika kita menggunakan he berarti menggunakan was. Nah, sebaliknya jika penggunaannya pakai they, we, you, 2 orang itu menggunakan were. Oke. Ya, mungkin itu saja ya teman-teman pembahasan kita hari ini. Kita menjelaskan cara penggunaan subjek they, we, you ya, itu menggunakan were. Kemudian ada I, he, she, it itu menggunakan was. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari Ustazah. Masih simpel-simpel saja, kita hanya membedakan kalau yang singular ataupun yang tunggal kita menggunakan was. Kemudian jika menggunakan were itu kita menggunakannya untuk orang banyak ya atau jamak ya, kita menggunakan were. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ustazah jelaskan untuk hari ini. Silakan diperhatikan kembali bukunya di halaman 42. Kita belajar lagi, kita memahami lagi penjelasan yang Ustazah sebelumnya kalian simak ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari Ustazah Nia. Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.